Aturan peredaran minuman beralkohol nyatanya berbeda di setiap daerah. Hal ini membuat polisi kesulitan untuk menindak para penjual minuman beralkohol ilegal. Lantas apakah alasan ini bisa diterima? Saya David Silahoy, sampai jumpa. Bukan baru sekali ini saja aparat kepolisian melakukan razia terkait peredaran minuman keras yang dijual secara ilegal. Bahkan diantaranya diketahui merupakan minuman keras yang diproduksi sendiri dengan kadar alkohol yang cukup tinggi. Namun parahnya, tim investigasi masih menemukan adanya penjualan miras yang lokasinya ternyata dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Beberapa tindakan kriminal yang melibatkan anak-anak di bawah umur lantaran dipengaruhi alkohol bisa jadi karena akses untuk mendapatkan miras sangat mudah. Karena itulah, kami pun melakukan eksperimen sosial yang dilakukan oleh pelajar yang berseragam sekolah untuk mencoba membeli minuman keras itu. Sebagai catatan, pelajar berseragam sekolah ini sebenarnya merupakan model yang sudah dewasa dan kami kenakan seragam sekolah untuk membantu dalam melakukan eksperimen. Miris. Sang penjual miras tidak sekalipun bertanya mengenai usia dari model kami. Padahal jelas-jelas, sang model yang membeli miras secara penampilan masih berstatus sebagai pelajar. Penjual miras seakan tidak peduli dengan konsumennya. Selama dagangannya dibeli, sang penjual akan memberikannya secara cuma-cuma tanpa bertanya ataupun mengawasi. Padahal, pelajar yang menjadi model kami ini membeli minuman keras tradisional yang dikenal sangat efektif untuk membuat orang mabuk. Lemahnya pengawasan serta peraturan akan peredaran minuman keras di negara ini menjadi peluang bagi produsen, distributor, hingga konsumen untuk menikmati bisnis minuman keras. Sebelumnya pada masa pemerintahan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, ia telah memperketat aturan peredaran miras. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, tertera jelas bagaimana supermarket ataupun toko-toko yang menjual minuman keras harus menarik miras-miras tersebut dari peredarannya. Namun belum lama aturan ini berjalan. Presiden Joko Widodo mengganti posisi Gobel selaku Menteri Perdagangan dengan Thomas Trikarsih Lembong. Namun belum genap 2 bulan menjabat, Thomas Lembong malah berencana akan memperlonggar aturan mengenai peredaran miras. Ia memberikan otoritas kepada masing-masing pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerahnya sendiri mengenai minuman keras. Kami pun mencoba untuk mengkonfirmasi kembali kepada Menteri Perdagangan terkait dengan rencana pelonggaran aturan akan peredaran miras di Indonesia. Apalagi kasus kriminal akibat miras semakin merajalela. Namun saat ditemui di gedung Manggala Wanabakti Senayan, Lembong hanya tersenyum, bahkan menolak menjawab dengan alasan sedang terburu-buru. Pak Lembong tentang UU miras, Pak. Benar, Pak. Kenapa dilegalkan, Pak? Boleh nggak minta sebentar aja, Pak? Sedikit aja, Pak. Tentang UU miras, Pak. Sorry banget. Tentang UU miras, Pak. Kenapa dilegalkan sih sebenarnya, Pak? Padahal kan sebenarnya udah jadi akar dari banyak masalah, Pak. Boleh, Pak, minta tanggapannya sedikit, Pak? Ya, kasih ya Mbak, maaf. Tanpa adanya payung kuat yang mengikat mengenai minuman keras, tentu sulit sekali untuk membatasi bahkan menghukum penjualnya. Jika pemerintah pusat saja tidak tegas dalam membuat aturan mengenai miras, bagaimana dengan peraturan di daerah? Seperti kemunculan kasus Yuyun di Bengkulu yang mengalami perkosaan hingga berakhir pada kematian ini, nyatanya Perda setempat belum memiliki aturan mengenai miras. Dan hal ini tentunya menyulitkan pihak Polri dalam melakukan penindakan. Di beberapa daerah yang dari peraturan daerah yang mengatur tentang terkait isunya miras. Dan jadi di situ kita bisa melakukan penegakan hukum. Nah untuk di wilayah Rejang Lembong itu saya
informasi yang kita dapat itu belum ada data terkait dengan peredaran miras ini. Nah, sehingga teman-teman kami yang melakukan penegakan hukum tentunya hanya sebatas penindakan dan memusnahkan benda tersebut. Dan yang lebih mengiris hati adalah beberapa peraturan daerah mengenai produksi, peredaran, serta penjualan miras hanya dikategorikan sebagai sanksi tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 6 bulan penjara dan denda minimal Rp500.000. Tentu ini tidak sebanding dengan nyawa Yuyun dan nyawa para perempuan lain yang harus mengalami nasib buruk akibat miras. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.